Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya dalam channel Sahabat AKJ. Kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah kita lakukan dari tahun 2021 sampai musim tanam ya, musim tanam 2020 yang berakhir dengan 2021, kemudian September 2021 yang berakhir dengan Maret 2022 ya. 2 tahun itu kita lakukan sampling sebanyak 100 pohon porang yang dapat kita simpulkan untuk sementara ya, pola dan karakter dari tanaman porang itu sendiri dari berbagai jenis bibit ya. Pertama itu bunga, kemudian katak, kemudian umbi, ada 3 jenis ini. Ini yang kita sampaikan adalah rata-ratanya ya, bukan dari bunga. Bunga kita belum saya sampaikan karena itu akan ada karakter khusus pertumbuhan yang terjadi pada bunga, itu beda dengan karakter pertumbuhan dari umbi dan katak ya. Nah, umbi dengan katak ini kurang lebih cukup dekat ya pada sifat dari pertumbuhannya kurang lebih sama. Sedangkan kalau bunga ini cukup beda sekali ya. Di masa pertumbuhannya ada, untuk masuk ke bunga ada masa dormansi selama 3 bulan. Jadi hidup mati. Tapi itu artinya pertumbuhan berulang-ulang sampai 6 kali dalam 5 bulan lebih, itu dalam masa pertumbuhan 5 bulan kalau bunga ya. Nah, kalau kita ini sampaikan mengenai pertumbuhan umbi dan katak aja ya, kita sampaikan. Berikut adalah gambaran yang dapat kita sampaikan di sini sebagai ilmu pengetahuan tambahan buat petani ya, bahwa porang itu berapa sih umur sebenarnya ya. Mulai dari porang itu tumbuh di atas tanah 1 hari sampai dengan panennya ya. Berikut skemanya yang kita bisa dilihat ya. Masa tumbuh 1 sampai 5 158 hari. Kemudian masuk masa transisi. Transisi ini dimulai dari menguningnya daun menjadi pohon itu mati. Itu masa transisi ya, menuju dorman. Ini 159 sampai dengan 170 hari. Kemudian 3 masa dorman. Masa dorman intinya itu masa di dalam tanah mati ya, itu mati suri namanya dorman tuh. Pohon sudah tidak ada, apalagi pertumbuhan sudah tidak ada di dalam tanah dia ya. Ini dormannya ini 171 sampai dengan 200 hari ya. 200 hari. Baru ini masa panen, pasca panen ya. Pasca panen ini terserah kita mau berapa hari setelah dormansi, mau tahun depan juga bisa, mau bulan depan juga bisa, terserah dari petani. Tapi intinya dari siklus kehidupan dari habitat dari porang itu ada 3 ini. 1 masa pertumbuhan, 2 masa transisi, yang ketiga masa dormansi ya. Itu inti dari proses hidupnya umbi porang ya. Nah, ini jumlah hari ini saya pakai faktor koreksi karena observasinya itu bukan cuma 1, ada variatif. Di sini ada lowen namanya. Lowen itu adalah waktu terendah, waktu tercepat. Kemudian high
itu waktu terlama ya, high head, nah, waktu tercepatnya ini 151 sampai 150 hari. Kemudian terlamanya lowennya ini, kemudian terlamanya 160 hari ya pertumbuhan ini. Terus yang kedua, tercepatnya itu 161, 151 atau 160 menjadi 180 hari, 170 ya, sampai 180 ya. Kemudian di sini disesuaikan, ini plus minusnya, artinya itu lowen, upper lower namanya, artinya 10 hari. Ya, plus minusnya. Tapi presisinya ini per satu item pohon itu yang kita dapatkan ini presisinya ya. Jadi kita pakai average rata-ratanya gitu. Jadi kan kita observasinya sampai 100 pohon. Ini kita average kan timernya. Timer dari habitat siklus kehidupan itu tadi. Cycle time ya. Cycle time dari porang itu sendiri. Jadi timer ini bisa kita gambarkan dalam garis waktu ya. Nih, tadi kita kasih kode aja 1 ya, masa pertumbuhan 1, masa transisi menuju dormansi 2, kemudian masa dormansi 63 ya. Jadi ini garis waktu ya, kita lihat. Ini 0 hari ya, sampai 180 hari ya. 180 hari ya. Masa tumbuhnya 0 sampai 150 hari ya. 150 hari. Kemudian masa transisinya ini sampai 170 hari. Terus kemudian masa dormansinya ini sampai 180. 240-an ya hari ya. Jadi kalau kita lihat akumulasi waktunya per item proses adalah 0 sampai 150 hari ini sama dengan 3 bulan ya. 5 bulan ya. Ini kurang lebih 5 bulan. Plus minusnya itu adalah 10 hari. Gitu cara hitungnya ya. Jadi pertumbuhan porang itu 1 sampai 5 bulan 10 hari. 5 bulan 10 hari, 5,1 bulan gitu pertumbuhan. Kemudian dormansi ini 150 sampai 170 ya, kurang lebih 15 hari ya, sampai 20 hari. Ini proses transisi ya, mulai dari daunnya menguning, batangnya kempeng, kemudian dahannya itu hilang lenyap di atas permukaan tanah. Ini kurang lebih 15 hari. Kemudian masuk masa dormansinya. Dormansinya ini sekitar 60 hari ya. Baru kemudian ini boleh dipanen. Bukan berarti di sini tidak bisa dipanen, bisa di sini. Cuma kualitas dari porangnya itu belum standar. Itu yang membedakan. Jadi ini yang namanya siklus kehidupan dari porang, tanaman porang itu sini. Yang saya bisa sebutkan ini namanya tag time ya. Tag time ya, berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya pelajarin ya. Kemudian proses kecil-kecil ini namanya cycle time ya, cycle time ya. Terus kemudian mulai dari persiapan sampai dengan pasca panen namanya lead time ya, lead time ya. Ya, saya kira itu tentang bagaimana mengetahui tentang pertumbuhan porang. Karena kalau terjadi porang itu mati di umur 4 bulan atau 3 bulan, petani menganggap itu dormansi, itu salah. Jadi ada patokan umur yang kita bisa jadikan pegangan. Jangan sampai porang itu adalah kesalahan di dalam mengelola atau melakukan pertanian, teknis yang salah,
porangnya kena angin jatuh, akhirnya dia patah, kemudian menguning, dianggapnya itu dorman. Bukan. Jadi kalau porang itu belum nyampe 5 bulan 10 hari, terjadi proses kuning, belum nyampe nih, itu namanya kesalahan teknis ya. Makanya disitulah pemerintah membuat standar seperti GAP, SOP, bagaimana cara berbudidaya yang benar, sehingga perlu dilakukan registrasi ya. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran singkat tentang observasi kita di dalam demplot di lahan demplot kami yang ada di Dusun Dorokore, Desa Katua oleh kelompok tani Borneo Lele. Yang satu gambaran awal tentang tanaman porang ya, berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk porang itu menjadi bisa dipanen ya. Jadi tidak ada harta yang bisa saya bagikan kecuali ilmu yang berguna dan bermanfaat. Hormat saya Edi Muntaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majadompu ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari Majadompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. Juga manfaat itu. Kita dapat Udah.